sahabat semua, kita melanjutkan lagi perbincangan kita, obrolan kita dengan Mbak Dr. Maria Teresia Widyastuti, seorang psikolog, tentang berpikir kritis atau critical thinking. Nah, Mbak Widya, bagaimana sebetulnya cara meningkatkan keterampilan kita untuk bisa berpikir kritis itu, Mbak? Oke, memang ini harus latihan terus-menerus gitu ya. Berpikir kritis itu dari sejak dini sampai tua itu memang kita harus lakukan itu. Mungkin aku sharing sebentar ya Mbak ya. Ya, silakan. Oke. Tadi kunci yang utama adalah latihan, satu. Kemudian mengembangkan tadi yang saya bilang, bertanya ya. Bertanya terus. Jadi latihan terus dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Terus kemudian yang berikutnya cari informasi. Pertanyaan itu bisa dengan 5W1H itu. 5W1H tuh berarti kan why, how, gitu ya, where, when, itu paling gampang sih. Tapi umumnya bertanya kritis tuh dia kebanyakan pakai why, mengapa, dan what, apa ini gitu ya. Terus how, bagaimana kok bisa seperti ini gitu. Jadi kita akan arahnya tuh terus dengan itu tuh mudah sekali. Nah, jadi bertanya dengan pertanyaan kritis nomor 1 itu meningkatkan keterampilannya. Biasanya ditanya apa yang sudah saya ketahui, apakah informasi yang saya miliki itu udah cukup atau masih kurang atau justru lebih gitu. Jadi dia harus tahu informasi saya sebatas apa. Kemudian bagaimana saya tahu itu gitu. Tahu informasi itu dari siapa aja ya, apa dari teman-teman, dari guru, dari siapa, atau dari apa gitu. Nah, dia perlu tahu. Atau dari media sosial, bisa jadi macam-macam. Kemudian apa yang saya coba buktikan dengan itu? Benar nggak pendapat saya? Saya mau tahu nih, benar nggak seperti ini? Kemudian juga tahu apa motivasi saya gitu. Tapi sebenarnya intinya tadi, Mbak Anas, dengan 5W1H, why, where, when, what, how, itu udah cukup kuat. Itu sih udah cukup kuat. Ini kebanyakan apa ya, masih sebenarnya what gitu. Jadi begitu ada satu problem, satu informasi, dia akan tanya terus seperti. Nah, ada satu kunci lagi untuk bikin pertanyaan. Jadi bertanya itu ada satu teori yang dia harus tanya sampai 7 kali gitu. Jadi kalau dia tahu why-nya tuh sampai 7 kali. Why ini, dia udah dapat jawaban. Why lagi, tanya, kenapa begini? Begitu dapat jawaban, tanya lagi, why lagi. Kenapa perlu itu? Jadi kayak filtering gitu ya, sampai dia crystal clear gitu, benar-benar sebening kristal. Jadi tanya why-nya itu lebih dari 5 kali sampai 7 kali kalau bisa. Gitu. Itu sih kira-kira. Jadi ada satu teori konsep yang memakai itu. Itu bertanya dengan pertanyaan kritis. Cukup itu why? Kok begini? Why gitu. Itu kira-kira nomor 1 ya buat pertanyaan kritis. Kemudian ini menantang dengan melawan akal sehat. Tantangannya adalah akal sehat itu biasanya sesuatu yang sudah umum. Jadi sesuatu yang sudah umum sehingga orang itu jadi emang biasanya kan begini, ini. Nah, dengan biasanya seperti ini itu membuat orang menjadi tidak kritis. Kan udah biasa begitu, kita jalanin aja yang seperti itu. Kan kalau contohnya yang menarik sekarang kan di jalan raya itu kan kalau belok kiri boleh langsung gitu ya. Tapi nggak semua tempat tuh belok kiri boleh langsung gitu. Kondisinya tidak seperti itu, tapi asumsi orang belok kiri boleh langsung. Nah itu orang ngecek lagi harusnya ini jalannya seperti apa ya, kondisinya seperti apa, kecuali kalau udah hafal. Nah ini kiri boleh langsung, benar apa enggak? Ada tandanya, benar enggak? Karena kalau dia berpikiran bahwa udah umum kok belok kiri boleh langsung gitu. Nah, dia akan lakukan itu sebagai sebuah kebiasaan, udah nggak kritis lagi. Padahal mungkin jalannya beda, apanya beda gitu. Itu dia nggak bisa. Ini contoh yang paling gampang, paling sederhana. Jadi kita tetap harus kritis dalam kondisi apapun gitu. Nah, apakah otak akan menjadi lelah dengan kondisi kita harus selalu bertanya, seperti yang tadi nomor 1 ya, kita harus kembangin pertanyaan? Enggak. Justru kapasitas otak itu akan makin bertumbuh. Otak itu senang dikasih stimulus gitu ya. Otak itu senang dikasih stimulus. Jadi makin kita kritis, dia makin kita makin cerdas, makin di challenge terus sama otak kita itu.
Itu kira-kira. Jadi Tuhan tuh luar biasa, sudah sediakan ditanamkan di tubuh kita tuh yang kognisi yang luar biasa gitu. Yeah. Jadi misalnya contoh ini, anggapan bahwa tidak mungkin ide bisnisnya bisa menguntungkan gitu. Masa sih gitu. Jadi contoh nih, saya kasih contoh ide. Jadi ada teman saya masih muda banget, generasi milenial tapi teman saya gitu. Saya udah generasi bukan milenial tapi ini ya, temenannya mah milenial. Nah, dia bisnis satu baru namanya Gengsot. Gengsot itu dari singkong. Makanan Betawi dari singkong, Gengsot. Dan sebenarnya di beberapa daerah ada. Saya cuma kagum dia kok tertarik Gengsot. Ini jarang katanya. Dan saya lihat orang bilang ngapain bisnis singkong gitu. Padahal ini bisa menguntungkan. Oke. Terus saya lihat lagi, saya kebetulan bantu untuk bisnis coach-nya dia gitu ya. Nah, terus kemudian saya mau ngambil yang ini. Dia benar bikin bisnis itu dengan makanan yang tidak kita pikirkan sama sekali, bahwa Gengsot kok bisa ini bahkan di franchise-kan gitu. Jadi saya bantu untuk memfranchise-kannya, bikin SOP-nya, bikin apa gitu. Dan itu mengagumkan sekali karena dia berpikir dari sebuah yang sederhana, dari di-challenge oleh orang-orang sekitarnya, mana itu jualan singkong. Apa sih itu makanan apa gitu. Nah, di situ dia tertantang. Nah, dia melawan apa yang sudah sangat umum. Ya buktinya bisa tuh berhasil. Dia buat gerobak yang bagus, dia buat ini, di-franchise-kan dan sebagainya. Itu menarik banget. Ya inilah yang disebut dengan melawan akal sehat. Ya kita akan terus meningkatkan, men-challenge diri sendiri. Gitu sih kira-kira. Mungkin ada unsur kreatifnya juga ya di situ. Benar. Nah, benar Mbak Anas. Jadi gini, critical thinking ini itu sebenarnya kalau dari ini ya psikologi kognitif itu terkait dengan creative thinking. Selanjutnya akan terkait dengan strategic thinking. Jadi itu 3 hal. Jadi kalau saya gambarkan di segitiga gitu, misalnya ini critical thinking, di bawah sini kreatif, di sini strategic. Nanti strategic kita kan hubungan lagi ke di atas lagi, critical thinking gimana, terus lagi muter terus seperti itu. Jadi seperti sebuah segitiga. Nah itulah proses berpikir kita, gitu kira-kira. Itu memang ada kaitannya, gitu Mbak Anas. Yeah. Thank you udah diingatkan tuh. Selanjutnya. Nah berikutnya itu adalah yang ketiga. Ini yang harus kita aware, waspadai. Kita bisa bias, gitu. Ini biasnya tuh seperti apa? Biasnya bisa konfirmasi, jadi informasi secara tidak sadar menganggap kita benar, gitu ya. Bahwa aku udah benar nih, kayak tadi misalnya teman saya, singkong ini harus dijualnya begini, ini gini gitu. Itu misalnya ya, seperti itu. Jadi harus singkongnya harus yang seperti ini. Padahal mungkin dia punya informasi lain, ada jenis singkong yang bagus loh. Ini jenis singkong untuk tape, kalau jenis singkong untuk gengsot itu beda, misalnya gitu. Singkong untuk dibuat combro itu beda. Nah, itu adalah yang dia harus sadar bahwa informasi yang dia punya itu benar atau tidak. Gitu. Nggak boleh bias. Kemudian yang kedua, bias terhadap tindakan. Nah ini tadi balik lagi. Kalau bias terhadap tindakan, itu berarti dia udah melewati satu proses berpikir tadi. Gitu. Satu proses pencarian informasi. Misalnya tadi bisnis singkong kan. Oh, ternyata singkong dari Puncak itu beda sama singkong yang ditanam di Bandung misalnya gitu. Atau beda dengan di Jakarta. Nah, kalau dia langsung tiba-tiba, ini karena murah nih, aku beli ini singkongnya sekian gitu. Padahal ternyata itu kualitasnya nggak bagus. Dia langsung ngambil tindakan karena murahnya aja gitu. Nah itu salah. Dia tetap harus lihat. Karena balik lagi mikir akhirnya, ini nanamnya di sana, struktur tanahnya gimana ya? Ini bagusnya untuk apa? Karena walaupun namanya sama singkong, bisa jadi beda gitu untuk penggunaannya bagus yang mana. Itu tadi tindakan. Kemudian asosiasi bias. Ini contohnya di sini. Mengapa tarian hujan selalu berhasil? Karena mereka akan menari sampai hujan turun. Ini bisa aja orang punya pikiran, ini cerita aja gitu ya, bahwa kalau butuh hujan, kita perlu nari tarian hujan. Jadi mau musim panas, musim apa, dia akan nari sampai hujannya turun. Apakah itu benar? Enggak juga. Ini yang disebut dengan asosiasi gitu. Jadi dia mengasosiasikan dengan sesuatu. Contoh lagi, asosiasi yang paling ini. Kalau banjir Jakarta itu dari Bogor, gitu. Apa benar karena selalu dari Bogor? Belum tentu. Mungkin ada yang lain.
atau apa gitu. Jadi mungkin memang benar dari Bogor arusnya deras, tapi apa ya? Apakah benar seperti itu? Itu asosiasi. Yang disebut dengan asosiasi, bias asosiasi. Itu kira-kira mana. Nah, kita harus waspadai ini. Berkaitan dengan bias informasi, ya konfirmasi, bias tindakan tadi, dan bias asosiasi. Gitu. Berpikirnya kalau tidak hati-hati juga bisa menghasilkan sesuatu yang salah juga kesimpulannya. Betul gitu. Memang kesannya kok rumit banget sih mau berpikir kritis, harus dijalanin. Ini kan sebuah konsep yang kita diskusikan kan konsep ya, makanya saya banyak kasih contoh-contoh yang sederhana gitu. Karena keseharian kita sebenarnya itu membuat kita berpikir kritis gitu. Banyak contoh-contoh sih sebenarnya. Macam-macam. Misalnya contoh sekarang orang lagi tren tanaman-tanaman mahal itu ya. Itu tanaman apa, janda bolong lah, tanaman ini itu gitu. Nah, itu bisa kita cek dulu dari ini bias ini. Kita konfirmasi apakah benar itu tanamannya itu harganya sekian. Sehingga kita perlu checking dulu. Dia butuh apa ya, gimana perawatannya, harus yang seperti apa gitu. Terus tindakannya dia lihat, saya harus pergi ke mana nih, daerah mana yang jual ini murah, dan bener nggak ini sebenarnya. Jangan-jangan karena marketing aja di harganya naik gitu. Nah, sebelum dia tindakan tuh dia kumpulkan informasi. Kemudian dia ambil asosiasi, jangan sampai bias. Oh, kalau di sebelah sana dibeli daerah BSD itu masih murah gitu. Padahal kita mesti cek juga, jangan-jangan ada daerah lain yang murah. Nah, dia mengasosiasikan bahwa suatu tempat itu yang di sana tuh masih murah misalnya gitu. Nah, itu perlu dia berpikir kritis sebelum pada akhirnya dia, oke, aku butuh tanaman ini karena itu cocok dengan daerah tempat rumahku, aku butuhnya untuk tanaman indoor bukan outdoor, sehingga aku belinya ini, misalnya seperti itu. Kira-kira sih seperti itu, Mbak. Itu dalam kondisi sehari-hari ya. Iya. Selanjutnya apa lagi, Mbak? Nah, berikutnya yang keempat itu adalah ini, balik lagi. Kita harus mencari informasi, banyak membaca. Kalau sekarang mungkin anak-anak sekarang jarang baca ya, atau dia membaca e-book misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya intinya adalah kita perlu banyak referensi untuk membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Itu juga sebagian besar keterampilan yang kita pikirkan nih. Jadi kalau misalnya saya sekarang tertarik sedang dengan ekoenzim gitu ya, misalnya bagaimana mengolah sampah gitu. Nah itu saya akan belajar cari mungkin di YouTube bisa, belajar lewat buku bisa, tapi intinya mencari informasi. Nah ini contoh-contoh bagaimana ada beberapa buku yang menarik untuk critical thinking itu. Mulai dari A to Z critical thinking for dummy, terus Coincide Guide. Ini ada beberapa buku sih yang kita bisa cari gitu. Itu kira-kira sih, Mbak. Semuanya itu untuk mengasah atau mengembangkan cara kita untuk berpikir kritis ya, Mbak Widya. Iya. Karena tiap buku akan, dia bisa jadi tiap buku memberikan alternatif tools yang beda. Kalau yang modelnya critical thinking for dummies gitu, itu sederhana-sederhana, kecil-kecil keseharian gitu. Tapi mungkin ada yang agak lebih kompleks, misalnya seperti ini. Buku critical thinking Your Guide to Effective Argument, Successful Analysis and Independent Study. Ini udah levelnya untuk yang mahasiswa misalnya atau yang apa gitu. Kalau misalnya dia ibu rumah tangga, sehari-harian aku harus ngajarin anakku, mungkin yang pakai yang for dummies bisa kayak gitu. Terus kalau yang bekerja, yang karir, mungkin yang paling akhir tuh buku What is Unconscious Bias, How to Avoid It in the Workplace. Dia terkaitnya sama dunia kerja. Jadi balik lagi kebutuhan kita apa. Iya, itu sih. Jadi bisa dikembangkan dari hal-hal yang dari sangat sederhana sampai nanti di tahap yang lebih lanjut, lebih rumit lagi begitu ya. Iya, betul banget. Ya, kita lanjutkan lagi tentang berpikir kritis di sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai bertemu.